Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di era pandemi yang sekarang kita masih di era pandemi. Mungkin meskipun kita lebih baik dalam menghadapi karena mungkin sudah pengalaman dan juga sebagian masyarakat sudah vaksin, sehingga mungkin pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah tidak seketat misalnya ketika lockdown di awal, apapun istilahnya, pembatasan di awal ya di mana tempat-tempat ibadah juga ditutup total ketika awal. Ada fatwa dari Majelis Ulama untuk menutup total tempat ibadah. Nah, kita umat Islam ketika menghadapi hal seperti itu, di mana umara misalnya mengeluarkan perintah dan ulama mengeluarkan fatwa untuk tidak sholat di masjid, maka semestinya umat Islam tidak perlu merasa belum melaksanakan sholat secara benar dan kemudian memaksa diri untuk tetap di masjid, karena Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita untuk sholat dari mana saja ketika tidak memungkinkan di masjid. Jadi umat Islam hendaknya berpegang teguh kepada ketentuan yang pasti dalam agama. Di dalam hal ini kewajiban untuk atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum itu pasti itu. Jadi, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, ulil amri. Jadi ulil amri itu orang yang pihak-pihak yang mengatur urusan kita, kehidupan kita. Kemudian di hadis lain juga as-sam'u wa ta'atu wajibun 'alal mar'il muslim. Orang muslim itu wajib mendengar, taat pada ulil amri selama tidak dalam perintah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sudah dikuatkan juga dengan fatwa ulama. Ulama misalnya fatwa kolektif dari majelis ulama, dari ormas-ormas besar telah memfatwa, maka mestinya umat Islam dalam beragama jelas, cerdas, mengambil langkah-langkah yang jelas, yang berpedoman pada hal yang pasti. Tidak sebaliknya kemudian mengabaikan apa yang pasti, kemudian berpegang pada hal-hal yang tidak pasti. Yang tidak pasti itu apa? Asumsi. Seringkali kita kan asumsi, hoax, berita-berita hoax, itu hanya sekedar konspirasi misalnya. Jadi itu satu yang nggak bisa dipertanggungjawabkan, atau nyatanya nggak apa-apa gitu. Atau bahkan terjadi ada sebagian umat Islam yang misalnya berpegang teguh kepada dalil-dalil yang lemah, dalil yang dhaif, seperti dalil tentang datang ke masjid ketika terjadi wabah. Jadi ada beberapa hadis dhaif, rata-rata dari Malik bin Anas, yang dinyatakan dari Malik bin Anas, tapi hadisnya dhaif. Kalau dhaif artinya tidak valid ya. Jadi kalau istilah sekarang dhaif itu berarti kemungkinan besar hoax ya. Jadi nggak valid, bukan betul-betul dari Nabi, maka dhaif tidak bisa jadikan pegangan untuk beramal. Jadi saya hadis dari Malik bin Anas yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid. Nah ini dan jadi polemik, yang benar yang mana, ikut fatwa ulama dan perintah umara, apa ikut hadis ini? Tentu kita harus meneliti hadis ini, ternyata hadis-hadis yang dhaif, hadis riwayat Ibnu Asakir dan Ibnu Adi, dan oleh Nasiruddin Al-Albani dalam kitab Silsilah Al-Ahadis Ad-Dhaifah wal Mawdu'at, itu dinyatakan hadis dhaif. Kalau dhaif tidak bisa jadikan sandaran untuk kita berpegang. Ini kita harus berpegang pada hal yang pasti dalam beragama, bukan hal-hal
yang dhaif, yang secara keilmuan sudah dinyatakan oleh para ulama kalau dhaif tidak bisa jadikan sandaran di dalam beragama. Jadi ada juga hadisnya masih mirip ya juga ya, sama juga dari Anas bin Malik radhiyallahu an yang katanya dari Rasulullah SAW, apabila Allah menghendaki penyakit pada suatu kaum, maka Allah melihat ahli masjid lalu menjauhkan penyakit itu dari mereka. Itu riwayat Ibnu Adi sama dan Ad-Dailami juga ya. Ini juga ada juga di Ad-Daruqutni ya. Hadisnya adalah hadis dhaif menurut Syekh Nasruddin Al-Albani ya. Jadi hadis ini adalah hadis yang dhaif. Mungkin meskipun dhaif, kalau ada hadis atau dalil lain yang masih muakan, mungkin masih bisa jadikan bisa diambil intinya. Tapi kalau kita cari hadis-hadis yang lain yang bertentangan dengan ini, hadisnya lebih sahih ya. Hadisnya sahih ya, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim ya, tentang penyakit taun atau wabah penyakit menular, di mana Rasulullah SAW memperingatkan ya, agar ketika terjadi penyakit taun, maka yang ada di satu negeri tidak boleh keluar dan ada di luar tidak boleh masuk. Dan itu dipraktekkan pada zaman Umar bin Khattab ketika taun mewabah di Syam, yang mau kunjungan nggak jadi ya. Karena apa? Karena berdasarkan sains, berdasarkan ilmu. Kemudian hadis sahih lain juga, hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, janganlah yang sakit dicampur baurkan dengan yang sehat. Nah ini sahih. Jadi ketika terjadi ada yang sakit, ada yang tidak, yang sehat, nah ini maka menjadi bertentangan dengan hadis ini. Tentu ini tidak bisa disikapi dengan individu-individu. Harus ada fatwa, harus ada kajian ya, dari ilmuwan. Dan itu tidak bisa kita dengan seenaknya, ini kita nggak masalah gitu. Maka fatwa itu penting menjadi rujukan kita. Namun sayang sekali sekarang ini kita hidup di namanya era post-truth ya. Jadi era di mana banyak berita-berita, banyak informasi, dan informasi itu antara yang benar dan yang istilah sekarang itu kasarnya sampah itu bercampur baur, saking banyaknya sampai bingung. Dan bahkan tapi kalau berita-berita yang tidak benar itu terus ya menggelinding, terus itu menyerang ya, halayak, menyerang ya masyarakat, ya bisa jadi yang nggak benar itu justru dianggap benar. Itu namanya post-truth ya. Sehingga sebagai orang yang beriman, kita sebetulnya agak agak miris ya, melihat situasi kenyataan di mana ternyata orkestra ini keumatan itu tidak bisa diwujudkan dengan baik ya, karena fatwa-fatwa ulama pun itu masih menjadi pro dan kontra di tengah umat sendiri. Jadi sehingga langkah atau gerak langkah umat ini untuk mewujudkan jamaah yang kuat itu menjadi tantangan tersendiri, karena tidak terjadi satu kekuatan umatnya yang bersatu ya, karena fatwa pun bisa diabaikan, fatwa ulama pun, bahkan fatwa yang kolektif pun bisa diabaikan. Ini yang terjadi. Maka perlu kita untuk mawas diri, introspeksi diri, untuk selalu kita belajar ya, agar kita ya beragama itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya berdasarkan dalil-dalil yang dapat dipertanggungjawabkan.